Dan sebenarnya bukan hanya kebaikan mereka saja yang membuatku takjub. Yang membuatku teramat senang dan lega itu adalah kenyataan kalau mereka tidak sekalipun menyelidiki tentang kehamilanku ini. Namun beberapa jam kemudian, saat perjalanan yang kami tempuh mulai sedikit memasuki medan yang sulit, barulah aku mulai menyadari jika ternyata mereka membawaku semakin masuk ke dalam hutan. Jelas aku sebenarnya sangat ingin bertanya ada di mana sekarang, namun entah kenapa semakin kesini aku semakin gugup dan mulai curiga terhadap mereka. Tak dapat kupungkiri bila sekarang mereka mulai menunjukkan gelagat yang sangat bertolak belakang dari sebelumnya. Meter demi meter yang kami lalui kini semakin membuat bulu kuduku berdiri akibat semakin seramnya suasana, terutama setelah aku melihat beberapa benda berserakan di pinggiran jalan. Adapun mengenai benda-benda yang aku sebut di atas tadi adalah lebih detailnya ialah berupa perlengkapannya para wanita, contohnya seperti pakaian dalam, daster, make up, dan lain-lain. Di sini imajinasiku mulai bekerja dan membayangkan kalau perlengkapan-perlengkapan itu bisa saja berjatuhan saat sang pemiliknya sedang berusaha menyelamatkan diri dari sesuatu. Ya Tuhan, ada apa gerangan ini? Ucapku dalam hati sambil menatap bergantian suami istri yang awalnya baik namun kini tampak penuh dengan maksud tersembunyi. 10 menit kemudian perjalanan yang kini sudah berubah menyeramkan pun sampai pada puncaknya. Tanpa penjelasan apapun juga, pasangan suami istri itu mendadak memintaku turun di sebuah tempat yang asing dan penuh aroma busuk. Tak ada kata yang terucap dari bibirku karena tahu itu hanya akan sia-sia saja. Jadi aku turuti saja apa kata mereka walaupun rasa was-was dan gelisah mulai menyergapi hatiku. Kemudian setelah turun bersama dengan tas serta semua perbekalanku, mereka pun buru-buru putar balik dan pergi begitu saja tanpa adanya rasa belas kasihan. Ingin rasanya aku berteriak dan meminta mereka jangan pergi atau setidaknya memberikan sedikit penjelasan dulu kenapa aku harus diantar dan ditinggalkan di tempat seseram ini. Nasi buruk memang sudah dikandung badan, kini aku hanya dapat memandangi mereka hingga hilang di tikungan. Pelan-pelan aku ajunkan langkah mengikuti mobil mereka, walau tidak akan pernah bisa aku susul. Satu-satunya harapan yang aku punya sekarang ialah adanya kemungkinan bertemu dengan orang yang benar-benar baik dan tidak ada niat buruk tersembunyi. Saat berada di tempat yang cukup membuat bulu kudukku berdiri itu, aku samar-samar mencium adanya bau busuk lagi. Pada awalnya aku tidak terlalu memperdulikannya karena perhatianku sedang terpusat pada benda-benda berserakan yang kulihat. Aku baru tergugah untuk mulai mencari sumber bau tak sedap itu saat mataku secara tak sengaja melihat beberapa robekan kain penuh dengan noda darah yang sudah mengering tak jauh dari tempatku berdiri. Pelan-pelan aku mendekati kerobekan kain tersebut dan aku cukup deg-degan juga saat menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak di sana. Untuk berjaga-jaga, aku mengambil sebilah kayu dulu sebelum mulai memeriksa apa ya gerangan benda tersebut. Kain biru muda yang tampaknya berasal sisa-sisa kain kemeja yang telah dicabik-cabik. Perlahan kuangkat sedikit demi sedikit hingga akhirnya apa yang ada di bawahnya benar-benar membuatku kaget dan tersentak mundur. Bagaimana tidak kaget kalau di sana ternyata ada seekor makhluk mirip lintah yang besarnya hampir sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Aku memang baru kali ini melihat makhluk seperti itu, namun akhirnya aku teringat kalau makhluk seram dan menjijikan itu pernah diceritakan oleh mendiang nenekku dulu. Kalau namanya sih aku sudah lupa, namun kalau mengenai daur hidupnya, seingatku hewan ini diceritakan tumbuh dan berkembang di dalam tanah seperti halnya cacing, dan walau sepintas dia memang mirip lintah dan juga makan seperti lintah, yaitu menghisap darah binatang lain, tapi hewan yang satu ini tak akan berhenti menghisap darah mangsanya hingga kering kerontang, tak ada yang tersisa lagi. Jadi menurut cerita nenekku, jangan heran kalau dalam keadaan kenyang hewan ini bisa saja
berubah ukuran sebesar batang pohon kelapa. Asal tahu saja, satu-satunya yang tidak menyeramkan dari hewan ini adalah statusnya yang sudah langka dan sangat enggan terlihat oleh manusia. Beberapa kali aku ngesot mundur saat makhluk seram tadi sekuat tenaga menggeliat masuk ke dalam tanah. Aku tak peduli apakah dia kabur atau justru mengincarku. Yang jelas sekarang aku tiba-tiba saja sudah bertengker di cabang pohon terendah. Entahlah kenapa kini mendadak ada rasa takut di hatiku untuk menginjak di tanah. Ya Tuhan, pertolongan kecil saja pun saat ini sudah cukup, ucapku dalam hati seraya melihat ke arah matahari yang entah kenapa rasanya begitu cepat condong ke arah barat. Beberapa jam berlalu bertengger pada dahan pohon tentu bukanlah tempat yang nyaman dan membetahkan, karena selain berkali-kali harus turun naik secepat mungkin hanya untuk sekedar buang air kecil, berkali-kali pula aku mau muntah akibat bau busuk yang semakin sore semakin tajam saja. Aku yakin betul jika sumber bau busuk itu pasti tidak jauh dari tempatku sekarang. Dan andaikan ada yang bertanya tentang apa yang sedang ada dalam otakku sekarang, maka jawabannya adalah sebuah pemikiran jika di sekitar sini pasti ada mayat seorang wanita. Aku katakan seorang wanita itu adalah karena berpatokan pada perlengkapan dan sisa kemeja yang sempat aku lihat sebelumnya. Tar! Kilat menyambar di kejauhan menerangi cakrawala yang mulai gelap seiring dengan terbenamnya matahari. Ya, tak dapat dielakkan lagi jika aku memang terjebak kemalaman di tempat ini. Aku benar-benar tak bisa memaksakan diri untuk pergi karena rasa takutku berpijak di tanah malah melebihi rasa takutku bertemu dengan sakarat. Tak heran jika aku merasa begitu, karena dari melihatnya saja binatang mirip lintah tadi pasti akan sangat menyakitkan jika menghisap darah dan daging kita secara perlahan dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Sakarat atau hantu-hantu lainnya mungkin bisa dijauhkan dengan benda-benda yang tak disukainya, tapi kalau binatang tadi entah bagaimana caranya agar bisa lolos dengan selamat. Sekarang jadilah aku bertahan di sini dan berusaha naik lebih tinggi lagi agar sekiranya benar-benar aman dari jangkauan binatang apapun juga. Aku rasa tak perlu dijelaskan lagi bagaimana susahnya wanita hamil seperti diriku ini naik melalui cabang-cabang pohon untuk bisa menempati posisi yang sedikit nyaman. Yang jelas hanya inilah cara yang paling tepat jika ingin hidup lebih lama atau setidaknya sampai besok pagi. Beberapa jam dalam posisi yang cukup tinggi, rasa dingin dari terpaan angin mulai terasa tidak enak di badan. Maka untuk mengatasi hal itu, aku harus susah payah mengambil selimut dan menutupi tubuhku. Di sela-sela kegugupanku berada di atas pohon ini, sebenarnya kadang juga muncul rasa bangga karena dulu lahir sebagai gadis desa yang memang sudah terbiasa hidup ekstrim dan serba kesusahan. Jadi walaupun saat ini sudah mencapai titik terendah dalam hidupku, setidaknya aku masih punya kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan separah ini. Lalu kembali lagi pada apa yang sedang aku rasakan mengenai alam di sekitarku ini. Sekarang aku barulah merasa adanya hawa-hawa negatif yang agak susah untuk dijelaskan. Yang bisa aku katakan untuk menjelaskan suasana di tempat ini adalah sama halnya seperti sedang berada di tengah-tengah ladang pembantaian, atau bisa juga dikatakan seperti sedang berada di sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk menumbalkan nyawa manusia. Dan hampir saja jantungku berhenti berdetak karena lagi fokusnya memikirkan hal itu. Tiba-tiba saja di ujung jalan ada seberkas cahaya yang muncul dan seolah sedang menuju ke arahku. Cahaya itu sama sekali tidak nampak berasal dari mobil ataupun motor, namun lebih mirip seperti bohlam yang direkatkan berdempetan lalu menyala secara bersamaan, atau bisa dikatakan kalau cahaya tersebut cenderung mirip seperti sepasang mata besar yang bercahaya. Melihat keganjilan itu, aku jelas saja langsung terengah ketakutan dan gugup bukan kepalang. Satu-satunya yang membuatku masih belum berpikir nekat untuk meloncat dari pohon ini hanyalah karena cahaya tersebut bergeraknya sangat lamban dan masih cukup jauh. Artinya aku masih punya harapan kalau cahaya itu nanti bisa saja menghilang atau malah sebenarnya tidak sedang bermaksud mengincar diriku.
Napasku terasa sesak dan agak sulit dihembuskan karena beberapa menit kemudian dari arah cahaya tadi mulai terdengar suara-suara besi yang dipukul-pukulkan. Suara pukulan besi itu tampak terdengar teratur dan punya hitungan tersendiri. Kalau tidak salah, pukulannya itu selalu terdengar berhenti pada hitungan ketiga. Lalu pada saat suara pukulan itu berhenti, pasti ada suara erangan wanita yang sangat memilukan. Dihadapi pada situasi ini, aku jelas semakin takut sekali. Berbagai spekulasi pun akhirnya mulai muncul di benakku. Yang paling kuatnya adalah dugaan kalau cahaya misterius itu sebenarnya berasal dari seorang psikopat, dan suara erangan wanita itu adalah suara dari korbannya yang sedang diseret dan disiksa sedemikian rupa. Ya, sebenarnya sih memelihara dugaan-dugaan seperti itu memang hanya akan semakin menyiksa batinku saja. Namun hal apalagi yang dapat aku bayangkan jika dalam posisi seperti ini? Selain hal-hal yang buruk, tak ada alasan yang tepat untuk mengatakan yang terlihat dan terdengar sekarang adalah hal baik jika semuanya serba misterius dan menegangkan. Aku pun bergeser sedikit untuk mengubah posisi karena semuanya sekarang terasa semakin tidak nyaman saja, terutama saat cahaya dan suara-suara tadi yang entah kenapa malah semakin cepat dekat dengan posisiku. Akhirnya puncak dari semua hal yang paling menakutkan pun tiba saat suara-suara aneh tadi kini sudah berada di bawahku. Pada saat ini aku sama sekali tak bergerak atau bersuara sedikit pun juga. Yang bisa kulakukan hanyalah terus mengawasi apakah ada gerakan atau sesuatu mencurigakan di bawah sana. 1 jam pasca teror menakutkan tadi, aku bisa dikatakan sangat beruntung sekali karena tidak ada hal-hal yang buruk atau mengerikan yang terjadi. Semua baik-baik saja, walau ada satu hal yang tak akan bisa kulupakan dari kejadian tersebut, yaitu sosok yang menghasilkan suara misterius tadi ternyata adalah berasal dari sosok hantu manusia tanpa kepala atau yang dalam suku Dayak Maanyan lebih dikenal dengan nama hantu Kamebukang. Adapun jika lebih jauh lagi membahas tentang hantu Kamebukang ini, makhluk halus tersebut konon dipercaya berasal dari para prajurit Dayak Maanyan yang dulu gugur dalam pertempuran antar suku pedalaman di tahun 1680-an, yang dimana pada saat itu semua suku Dayak masih sama-sama sangat primitif. Dan hantu yang satu ini pun juga terkenal sebagai sosok makhluk halus golongan abu-abu karena kemunculannya jarang meminta korban, namun kerap membawa kesialan besar bagi orang yang sudah terlanjur melihatnya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai hantu Kamebukang yang mungkin berbeda versi dengan daerah lain, dan aku pun sebenarnya tidak berlalu yakin kalau penjelasanku tadi 100% tepat, karena sejatinya hantu Kamebukang ini dikatakan selalu muncul seorang diri. Ia tidak pernah muncul seperti tadi yang dimana aku lihat tadi. Ia munculnya sambil menyeret-nyeret seorang wanita. Lalu kembali pada keadaanku sekarang, jangan ditanya apakah aku punya keinginan untuk segera pergi dari tempat ini, karena memang itu yang sedang aku pikirkan. Jadi satu-satunya alasan yang membuatku sekarang bertahan hanyalah karena rasa takut untuk menyentuh tanah. Aku memang selalu memikirkan rencana apa yang harus dilakukan untuk berhasil menjauh dari tempat terkutuk ini. Namun otakku cukup lelet mencari ide hingga tanpa sengaja selimutku jatuh dan terbentang di tanah. Dengan jatuhnya selimutku inilah aku mendadak punya gagasan. Bagaimana kalau berjalan di atas selimut saja, atau lebih tepatnya menjadikan selimut tersebut sebagai alas kaki agar tidak langsung menyentuh tanah. Oh Tuhan, terima kasih, panjatku dalam hati, karena saat mulai melangkah di atas selimut, kakiku terasa aman saja. Tentu saja aku menggunakan kesempatan ini untuk mencari tempat yang aman dan terlindung dari bahaya manapun juga, terutama dari binatang yang ada di dalam tanah itu. 30 menit berlalu, aku akhirnya sampai juga di sebuah tempat yang penuh dengan bebatuan di atasnya. Berada di tempat yang baru ini, aku mulai merasa sedikit aman dan mencoba menapakkan kaki di atasnya, dan hasilnya tidak terjadi apa-apa. Baiklah, sekarang bagaimana? Kemana lagi aku harus pergi?
batinku sendiri sambil menatap ke segala arah. Perlu diketahui kalau saat itu posisiku sudah tidak berada di dekat jalanan lagi. Kini aku berada di tempat entah berantah yang mungkin semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dan adapun mengenai hutan tempatku berdiri sekarang, hutannya ini bisa dikatakan sebagai salah satu ciri hutan yang paling menakutkan di tanah Kalimantan. Karena selain banyaknya pohon-pohon besar berlumut dan dililit oleh akar kalawit, hawa yang dihasilkannya sangat dingin dan kadang muncul kabut di mana-mana. Agak sok juga sebenarnya mengetahui kalau ternyata aku berada di tengah hutan yang menyeramkan ini. Tapi apa yang mau dikata jika hanya inilah mungkin tempat teraman daripada berada di bawah ancaman makhluk penghisap darah yang mirip lintah tersebut. Lalu setelah beristirahat sebentar, aku kemudian mulai melanjutkan perjalanan menyusuri hutan, dan kali ini meter demi meter yang kulalui mulai terasa berat dan sangat melelahkan karena perutku tiba-tiba saja terasa sakit sekali. Hal ini jadi sering membuat aku berhenti beberapa kali untuk tersandar pada batang pohon demi mencari napas atau hanya sekedar meregangkan pinggang. Sungguh tak dapat dipungkiri bahwa sekarang aku baru merasakan jika semua ini benar-benar sudah sangat melelahkan. Bahkan tak jarang emosi menjalari hati dan pikiranku untuk mengakhiri saja semua ini dengan cara bunuh diri atau gugurkan saja bayinya. Oh Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku? Aku sudah lelah dengan semua cobaan ini, ucapku lirih sambil mengadahkan wajah ke atas. Cukup lama juga aku berada di tempat ini karena memang sudah bingung harus kemana lagi. Hutan yang terbentang di sekelilingku benar-benar semakin lebat dan hampir mustahil disusuri dalam keadaan gelap gulita seperti ini. Jadilah aku akhirnya hanya bisa berdiam diri saja hingga sampai tak lama kemudian ada suara langkah kaki yang mulai mendekatiku. Jelaslah hal ini membuatku segera bangkit dan mengambil sikap waspada demi bersiap menghadapi siapapun yang akan muncul nantinya. Napasku tak tahan seketika demi mendengar suara langkah tersebut yang kini tampaknya hanya beberapa meter lagi dari diriku. Satu-satunya yang membuat aku tidak langsung dapat melihat sosoknya hanyalah karena keadaan sekeliling yang sangat gelap gulita. Dan lagi pula suara langkah tadi ternyata malah seakan sengaja tidak mau buru-buru menghampiriku. Dalam situasi ini aku tentu saja mentaku langsung down. Kali ini aku benar-benar pesimis dapat selamat karena yakin yang akan muncul nanti pasti sejenis makhluk halus ataupun binatang buas yang sangat kelaparan. Sungguh sama sekali tak ada yang bisa aku lakukan sekarang selain hanya pasrah dan menunggu saja sampai pada akhirnya sesuatu yang dingin pun menyentuh lenganku. Hal ini seketika membuatku kaget lalu berteriak sekeras-kerasnya hingga menjadi serak dan akhirnya kehilangan suara sama sekali. Dan sementara itu sesuatu yang menyentuh tanganku tadi yang ternyata adalah sebuah tangan dari sesosok yang belum aku kenal atau yang belum aku lihat kini pun mencengkram semakin erat seiring dengan derasnya keringat yang mengucur di tubuhku. Pada saat yang kritis menegangkan ini, aku yakin kalau sebentar lagi tubuhku pasti akan segera diterkam atau dicabik-cabik hidup-hidup. Setidaknya itulah yang ada dalam pikiranku. Hingga beberapa detik selanjutnya terdengar sebuah suara yang berbisik ke telingaku. Suara bisikan dari mulutnya sih memang tidak terlalu keras, namun kalimat yang diucapkannya itulah yang akhirnya membuatku susah bernapas dan langsung meronta tak karuan. Lalu entah karena memang lagi bernasib baik atau karena memang belum waktunya mati, tiba-tiba aku berhasil lepas dan bisa kabur menjauhinya. Dan tentu saja meski sudah mengarahkan seluruh kekuatan, aku tentu tidak akan mampu berlari jauh jika tanpa harus sesekali berhenti untuk mengambil napas. Pada saat momen inilah kesengsaraan hidup benar-benar terasa sungguh sangat menyiksa diri dan jiwaku. Karena setiap kali aku berhenti, sosok yang mencengkram lenganku tadi tentu saja semakin mudah menyusulku dan membuatku harus terpaksa bergerak lagi. Adapun jika bertanya apakah yang sering aku
Adapun jika bertanya apakah sering jatuh berguling, tersandung akar, dahi benjol akibat menabrak pohon dan mata hampir cedera karena tertusuk ranting, maka jawabannya sudah pastilah sangat sering terjadi pada diriku di hampir setiap meter perjalananku. Jadi dengan begitu tak perlu dilukiskan lagi bagaimana sakitnya. Babak belurnya aku, satu-satunya yang masih patut disyukuri adalah kandunganku yang ternyata masih kuat bertahan hingga sejauh ini. Kemudian juga jika penasaran siapakah sosok yang memburuku sekarang, maka hampir bisa dikatakan 100% itu adalah pasti sosok Sakarak. Sebab sudah diketahui sejak awal bahwa dialah satu-satunya sosok yang paling ngotot dan gencar memburuku kemana saja dengan tanpa kenal kata menyerah. Namun apakah dengan mengetahui nasib yang sebenarnya sedang berada di ujung tanduk ini akan membuatku merasakan pelarian ini tak ada gunanya? Tidak, aku ternyata mulai berhasil membangun asa dan malah baru sadar jika sesungguhnya aku sebenarnya ini memiliki sifat yang gigih dan tak bisa menyerah begitu saja. Maka dengan hati yang terasa berkobar, perlahan-lahan aku teringat salah satu pesan mendiang nenekku dulu yang sempat mengatakan jika aku bisa memahami sifat dalam diriku yang masih tersembunyi, aku akan menemukan sebuah kekuatan sejati yang tak pernah aku ketahui sebelumnya. Seketika setelah dengan mendadaknya teringat pesan tersebut yang sebenarnya aku anggap tidak penting karena merasa hanya nasihat biasa saja dari seorang nenek untuk cucunya yang masih beranjak remaja, tiba-tiba saja muncul pikiran untuk bernegosiasi saja. Yang Sakarak inginkan hanya bayi yang ada dalam perutku ini. Bagaimana jadinya jika aku coba serahkan saja untuknya? Bukankah setidaknya dengan begitu aku bisa selamat dan menceritakan seluruh kisah ini agar orang bisa tahu dan menghindari berurusan dengan kebrutalan para siluman di tanah Kalimantan? Baiklah, semua ini harus diakhiri dengan perjuangan bertahan hidup yang sudah sejauh ini. Aku tidak boleh ikut mati konyol tanpa bisa mengisahkan apa-apa jika siluman berbahaya seperti Sakarak ini benar-benar masih ada. Gumamku kemudian seraya menghentikan langkah dan berbalik menghadang sosok Sakarak yang tentu saja masih setia membututi dan mempermainkan diriku. Hari masih malam saat aku perlahan siuman dari pingsanku. Namun kini aku sudah tidak berada dalam hutan lagi dan tentunya sudah tidak sedang dalam pelukannya Sakarak. Kini tampaknya aku berada di sebuah gubuk entah berantah dengan tidak mengetahui siapakah pemiliknya. Sambil terus berbaring aku mulai memandangi dan memperhatikan setiap sudut gubuk dengan kedua mataku dan anehnya tak ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Semua perkakas yang ada tampak normal-normal saja. Dan tentunya masih sering digunakan oleh pemiliknya karena terlihat terawat dan baru saja habis dipakai. Lalu beberapa detik kemudian saat mataku tak sengaja melihat sepiring daging panggang yang terlihat masih panas di atas meja, tanpa sadar aku menelan ludah karena aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Aku akhirnya benar-benar tak kuasa menahan diri untuk tidak beranjak dari pembaringan. Aku sudah tak mampu lagi menahan rasa lapar ini. Jadi sangat niat dan bulat untuk segera menyantap daging panggang tersebut. Aku pun mulai melangkah tertatih menuju meja. Pada awal melangkah hingga sampai di meja semuanya memang terasa biasa-biasa saja. Namun saat aku mulai menyantap beberapa potong dari daging panggang tersebut, barulah aku mulai menyadari jika ada yang janggal dengan tubuhku. Jangan panik. Kau tidak sedang memakan bayimu sendiri, itu daging kancil. Ucap sebuah suara seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di belakangku dan seolah dapat membaca pikiranku. Tapi bayiku mana? Sentakku karena saking kagetnya. Bayi kamu sudah kembali ke pemiliknya yang sebenarnya. Untung saja semalam aku berhasil mengembalikan sebelum semuanya menjadi terlambat. Jadi, iya, kamu sudah aman jika berkenaan dengan masalah bayi titipan itu. Hanya saja yang perlu kita hadapi sekarang adalah sesosok siluman yang sudah terlanjur menyukai kamu. Hah? Siluman? Iya. Tapi kenapa? Sebenarnya banyak hal yang membuat seorang manusia bisa disukai oleh siluman.
Dan dalam kasusmu ini mungkin penyebabnya bermula dari kehamilanmu. Tolonglah aku, Nek. Aku sudah tak mau lagi berurusan dengan hal-hal seperti itu lagi, seruku sambil terisak. Aku akan berusaha, namun tetap takdirlah yang menentukannya nanti. Terima kasih, Nek. Dan kalau aku boleh tahu nenek ini siapa? Sebaiknya untuk saat ini kau tidak perlu tahu dulu siapa aku. Nanti aku akan menceritakan sedikit rahasia tentang kau benar-benar selamat dan boleh pergi dari tempat ini. Mendengar penegasan dari sang nenek misterius itu, aku pun tidak berani banyak bertanya lagi. Aku hanya fokus pada setiap rencana yang mulai disusun olehnya. Untuk seorang yang sedang ketakutan seperti diriku, siang hari tentulah terasa sangat singkat sekali. Jadi saat itu aku hanya mampu duduk dengan hati yang berdebar-debar, tegang, lantaran si nenek mengatakan jika malam ini siluman yang menyukaiku itu akan datang dengan kekuatan penuh. Adapun mengenai sosok siluman yang akan segera datang itu masih belum kami ketahui dengan pasti karena si nenek pun masih belum bisa menerawang dengan mata batinnya. Namun dari sikap dan ekspresi yang ditunjukkan sangat jelas jika ia nampak sedikit cemas dan akan ketakutan pula. Dari sini aku dapat menebak jika siluman yang muncul nanti pastilah sangat kuat dan berbahaya. Lalu saat aku sedang sibuk membayangkan kemungkinan apa yang nantinya bisa terjadi, mendadak si nenek berbisik sesuatu kepada diriku. Tampaknya apa yang aku pikirkan sebelumnya itu salah. Apa yang salah, Nek? Tanya aku dengan kaget. Yang sedang berusaha mengincarmu ternyata bukanlah siluman, namun sebuah ilmu mistik dengan bantuan makhluk halus yang sengaja dikirimi oleh seseorang untuk membunuhmu. Hah? Kenapa bisa? Memangnya apa salahku pada orang itu, Nek? Nampaknya yang mengirimnya adalah orang yang memindahkan bayi itu ke dalam perutmu kemarin. Sepertinya orang itu murka dan marah karena bayi itu berhasil kita kembalikan lagi ke pemilik aslinya. Oh, jadi maksudnya orang itu tidak terima karena bayi dari kliennya yang sempat dititipkan dalam rahimku itu dikembalikan lagi ya, Nek? Betul, seharusnya bayi itu masih dalam rahimmu untuk 20 hari ke depan. Karena sang pemilik aslinya saat ini sedang ikut ujian sekolah. Dalam keadaan hamil tentu saja dia akan langsung dikeluarkan. Jadi itu kealasan kemunculan bayi yang mendadak dalam rahimku itu, Nek? Benar sekali. Ritual ini umumnya disebut ritual penitipan bayi yang sifatnya memang hanya sementara. Karena untuk menutupi aib, terutama aib para wanita yang hamil di luar nikah. Ataupun para pelajar dan mahasiswa yang sudah terlanjur hamil sebelum berhasil menuntaskan pendidikan yang masih tanggung. Aku baru tahu ada ritual semacam itu, Nek. Untuk di zaman kalian sekarang, hal ini memang jarang terjadi. Namun di daerah-daerah tertentu masih sering. Kejam juga ya ilmu itu. Iya, memang bisa dikatakan kejam. Karena terlalu sering dipakai hanya untuk menyelamatkan kehormatan dirinya sendiri. Tapi dengan mengorbankan kehormatan orang lain, itulah yang sangat aku sayangkan karena sebenarnya tujuannya ilmu ini bukan untuk itu. Lalu, jika sudah terlanjur begini, apa yang harus kita lakukan, Nek? Pertama-tama kita akan berusaha hadapi siapapun yang akan datang nanti. Lalu jika kita berhasil selamat, aku akan memberikan sebuah ajian yang berguna untuk menangkal jika dirimu, anak keturunanmu atau siapapun yang tidak ingin dirinya dijadikan media penitipan janin. Baiklah, Nek, aku tak tahu harus mengucapkan kata terima kasih seperti apa lagi atas semua bantuan ini. Namun yang jelas aku akan melakukan apapun saran dan nasihat nenek nanti. Iya, dan untuk sekarang kita harus persiapkan diri dulu karena makhluk yang membawa para maya sudah semakin dekat. Baik, Nek. Angguku mantap dan segera mengambil posisi seperti yang sudah kami rencanakan sejak siang tadi.
Sementara itu, deru angin kian terdengar bergemuruh di tengah cerahnya malam. Dari sini sudah jelas tersirat jika fenomena alam ini bukanlah hal yang lazim. Bulu kuduku tentu saja semakin meremang kuat berada di tengah situasi horor seperti ini. Pun demikian pula dengan si nenek yang kini duduk bersila di depanku. Ia juga nampak menunjukkan tanda-tanda kecemasan karena sejatinya ia pun belum dapat memastikan sebesar apa kekuatan mistik yang dihadapinya nanti. "Cuk, iya nek," sahutku cepat dan agak kaget karena tiba-tiba saja si nenek memanggilku. "Apakah kamu melihatnya?" tanyanya lagi dengan posisi duduk yang semakin ditegakkan pula. "Melihat apa nek?" tanyaku balik karena memang tak mengerti apa yang ia maksud. "Makhluk yang ada di depan kita sekarang." "Hah? Makhluk apa nek? Aku tidak dapat melihatnya." Makhluk yang membawa para maya untukmu." "Astaga, benarkah? Kalau begitu tolong aku nek," seruku dengan ketakutan. "Akan kuusahakan," angguk si nenek sambil mulai menaburkan beberapa kembang dan benda-benda lainnya ke arah depan. "Hai, kau yang sudah dikuasai iblis, bisakah kau pergi? Jangan mengganggu gadis yang tak bersalah ini," sentak si nenek tiba-tiba dengan pandangan yang tajam ke depan. Sontak saja aku pun ikut terkaget mendengarnya, apalagi saat itu hanya dalam beberapa detik kemudian terdengar suara sahutan dengan wujud yang sama sekali tak kelihatan. "Jangan ikut campur jika kau tidak tahu apa masalahnya. Kami datang bukan untuk mengganggunya, justru kami datang untuk melindunginya. Kalian tak perlu membohongiku. Aku tahu apa tujuan kalian ke sini. Justru kau yang berbohong. Dari kemarin kau memang sudah sengaja mengatur ini semua kan? Dan kini kau juga berpura-pura menolong gadis itu. Padahal yang mempengaruhi orang tua gadis itu untuk mengasingkannya ke hutan adalah dirimu. Kau sengaja menghipnotis mereka dengan sedemikian rupa agar mengusir dan membuang putri mereka sendiri. Bahkan sebenarnya kau sendirilah yang dulu membantu memindahkan janin itu ke rahim gadis yang ada di belakang kau itu, bukan? Seniang sialan, bagaimana kau bisa tahu itu semua, ha?" sentak si nenek sambil langsung bangkit berdiri. "Kami jelas tahu semuanya karena kami senantiasa berada dalam mandau gadis itu," sahut suara tanpa wujud tadi yang seketika membuat si nenek panik dan tampak menyesali kelengahannya. "Baiklah, karena sekarang kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan, ha?" tanya si nenek lagi dengan tubuh yang mendadak mulai berubah menjadi berbulu lebat dan kurus sekali. "Kau tahu apa yang akan terjadi pada dirimu jika kami melawanmu. Jadi jika kau tak ingin berurusan dengan kami, sebaiknya akhiri semua ini dan jangan pernah melakukannya lagi dengan anak cucu kami." "Baiklah, kali ini aku mengaku kalah. Namun ingatlah jika suatu saat kalian lengah, maka jangan salahkan aku," ucap si nenek akhirnya sembari secepat kilat pergi melayang entah kemana. Aku masih terpaku dan tak dapat berkata sepatah kata pun saat semuanya perlahan sunyi dan tenang. Kejadian tadi sungguh cepat dan rasanya hanya seperti mimpi saja. Namun satu hal yang pasti, aku jadi mengerti kenapa sejauh ini aku benar-benar sulit lepas dari berbagai gangguan makhluk halus serta tak bisa keluar juga dari hutan adalah karena ulah si nenek tadi. Jadi dialah yang selama ini selalu membayangiku dengan kekuatan mistiknya agar semua makhluk halus yang dimulai dari sakarat hingga semua hal-hal buruk yang menimpaku dalam beberapa waktu lalu adalah perbuatannya sendiri. Ia sengaja ingin mempermainkanku sampai mati dan membusuk di hutan ini dengan meninggalkan nama buruk sebagai gadis yang hamil di luar nikah dan dibuang oleh keluarganya. Akhirnya aku harus jatuh pingsan karena napasku yang terasa sangat sesak.
dengan kepala yang terasa berputar cepat, bak roda berjalan akibat saking syoknya dengan semua apa yang sudah aku lihat dan semua yang terjadi. Aku baru mulai mendapatkan kesadaranku kembali ketika beberapa jam kemudian tiba-tiba beberapa puluh orang terdengar berteriak-teriak memanggil namaku. Pagi yang cerah dan dingin dengan udara yang sejuk berhembus di wajahku membuat kesegaran yang tiada tara, dan kesegaran itu kian terasa sempurna saat kedua orang tuaku muncul dari dalam rumah untuk menyapaku. Ya, setelah 1 minggu berlalu dari kejadian yang tak akan pernah dapat aku lupakan seumur hidupku, kini aku sudah dapat berkumpul lagi dengan orang tuaku yang aku cintai. Dari pengalaman ini aku mengerti jika tak akan ada yang dapat mengalahkan iman dan cinta. Iman orang tuaku yang memang sempat goyah karena melihat kehamilan mendadakku dulu masih bisa dikuatkan lagi berkat besarnya cinta mereka terhadapku. Mereka memang benar sudah berhasil dipengaruhi dan dibutakan oleh kekuatan jahat yang telah meracuni otak dan hati mereka untuk membuangku, namun karena cintanya yang tak akan mudah hilang begitu saja, mereka akhirnya dapat melepaskan diri dan mulai berusaha mencari dan menolongku di saat aku sendiri sudah hampir tak bisa bertahan lagi. Adapun dalam usaha mereka menemukanku kembali, Tuhan pun jelas punya andil utama karena memberikan petunjuk pada mereka agar bisa menemui seorang kenalan yang mampu mengaktifkan khodam yang ada di mandauku. Berkat perantaraan khodam inilah akhirnya nyawaku sempat terselamatkan di saat tepat. Setidaknya inilah penuturan kedua orang tuaku saat menemukanku di 6 hari yang lalu. Lalu jika bertanya siapakah orang yang menitipkan janin itu kepadaku dan siapa juga orang yang membantunya, ayahku pun berterus terang jika yang melakukan itu adalah bekas pacarnya sendiri yang iri dengan kehidupannya saat ini. Mantan pacar ayahku itu memang sengaja mencari para gadis yang hamil di luar nikah, alias para gadis yang tak menginginkan kehamilan agar memindahkan janinnya ke rahimku. Ini maksudnya agar mempermalukan ayahku dan merusak nama baik keluarga kami. Semua keterangan itu memang jauh berbeda dari apa yang si nenek misterius kemarin ucapkan, karena si nenek itu memang sengaja mengubah kisah dengan sedemikian rupa dan bagusnya agar dapat membodohiku. Ya, memang inilah tugas dari seorang yang sudah mengabdikan jiwanya untuk iblis. Ia memang sudah diwajibkan untuk membantu setan dan menyesatkan umat manusia, dan ia pun tentu dengan senang hati membantu siapapun manusia yang sesat dan penuh dengan hawa nafsu yang jahat. Selesai. Teman-teman, itulah akhir dari kisah Pekarat yang ditulis oleh Bang Neno Christian Ginelis. Terima kasih juga untuk Bang Neno yang telah mengizinkan ceritanya untuk saya bawakan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan semua ceritanya dari awal sampai akhir. Datar Kahuripan izin pamit. Semoga kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.